Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmad Santana dengan nomor NIM 211084308 dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan proposal saya yang berjudul Manajemen Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Padang. Proposal ini dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yaitu Pak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA, selaku pembimbing satu saya, dan juga Kak Anissa Aulia Putri, SAP MAP, selaku pembimbing kedua saya. Pada bab 1 pendahuluan, penelitian ini dilatar belakangi oleh pengangguran yang telah menjadi fenomena sosial yang mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 6,48%. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan besar yang diakibatkan oleh COVID-19 yang mengacaukan berbagai sektor kerja sehingga banyak lapangan kerja yang terpaksa melakukan PHK secara besar-besaran. Tingginya angka pengangguran yang terjadi akibat PHK secara besar-besaran tersebut dapat menyebabkan kenaikan pada tingkat kemiskinan dan kriminalitas. Individu yang menganggur tidak memiliki pendapatan yang pasti sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap kemiskinan. Kemudian, kemiskinan yang meluas akibat maraknya pengangguran dapat memicu tindakan kriminal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengangguran Terhadap Kriminalitas di Kabupaten Solok, menyatakan bahwa pengangguran dan kurangnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat membuat seseorang malas bekerja sehingga lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan uang. Bersamaan dengan kenaikan tingkat pengangguran yang terjadi di Kota Padang pada tahun 2020, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Padang ikut bertambah pada tahun berikutnya hingga tahun 2023, menurut laporan Badan Pusat Statistik terkait jumlah tindak pidana. Hal ini membuktikan keterkaitan antara pengangguran dengan tingkat kemiskinan yang berujung pada kenaikan angka kriminalitas. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebanyak 1,55% dari 5,33% menjadi 6,88% pada tahun 2019 sampai 2020 akibat wabah pandemi COVID-19. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa Kota Padang sebagai ibu kota provinsi memiliki jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah persentase tertinggi dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Provinsi Sumatera Barat, baik itu pada tahun 2019 maupun tahun 2024. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sebagai sebuah lembaga pemerintah daerah mempunyai peran krusial dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2021 yang berisi tentang pelayanan ketenagakerjaan yang mengatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai bidang yang bertanggung jawab dalam pelayanan ketenagakerjaan serta usaha di Kota Padang. Usaha Disnaker dalam membantu menyediakan lapangan pekerjaan dilakukan dalam 3 hal, yaitu penyediaan kartu tanda pencari kerja atau yang biasa disebut kartu kuning sebagai media untuk mendata jumlah pencari kerja pada suatu wilayah. Kemudian strategi selanjutnya adalah pengadaan job fair yang bertujuan untuk membantu mempertemukan pencari kerja dengan pemberi pekerjaan secara masif. Strategi paling akhir yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang adalah pemberitahuan informasi lowongan kerja, magang, dan pelatihan melalui platform media sosial Instagram yang dirasa paling mudah diakses. Namun, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang belum dapat menekan angka tingkat pengangguran kembali menjadi 8,76%, layaknya pada tahun 2019. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Yang satu, ada tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang tergolong tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, tingginya pengangguran berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas di Kota Padang. Yang ketiga, jumlah pencari kerja jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja yang berhasil ditempatkan. Hal ini menunjukkan ketimpangan antara pencari kerja dan peluang kerja yang tersedia. Yang keempat, program kartu tanda pencari kerja kartu kuning belum dapat mendata seluruh pencari kerja secara optimal karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait program tersebut. Yang kelima, pelaksanaan job fair belum memberikan hasil maksimal yang ditandai dengan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dari total lowongan yang tersedia pada job fair tersebut. Yang keenam, banyak pencari kerja
yang tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga terjadinya penolakan atau kegagalan penempatan tenaga kerja. Yang keenam, yang ketujuh, penyebaran informasi lowongan kerja, pelatihan, dan magang melalui media sosial telah dilakukan, namun belum mampu menurunkan pengangguran secara signifikan. Lalu yang ke-8, tingginya tingkat pengangguran di Kota Padang mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam perspektif manajemen strategi Wheeler dan Hanger, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengamatan lingkungan eksternal belum dilakukan secara optimal, terutama dalam membaca kebutuhan pasar kerja dan di dunia industri. Rendahnya penyerapan tenaga kerja pada program job fair secara teoritis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara strategi yang dirumuskan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi. Masalah kompetensi pencari kerja dapat dijelaskan sebagai kelemahan pada analisis lingkungan internal, khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia dan kesiapan tenaga kerja. Program-program ketenagakerjaan yang belum memberikan dampak signifikan menunjukkan bahwa implementasi strategi belum sepenuhnya efektif dan belum mampu menjawab permasalahan inti pengangguran. Fenomena pengangguran yang berdampak pada kemiskinan dan kriminalitas memperlihatkan bahwa manajemen strategis organisasi publik memiliki peran krusial dalam mengendalikan dampak sosial dari kebijakan ketenagakerjaan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana manajemen strategi dinas tenaga kerja dan perindustrian dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Padang. Dan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen strategi dinas tenaga kerja dan perindustrian dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Padang. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan untuk memberikan kontribusi untuk mengembangkan keilmuan pada jurusan administrasi publik, terutama kepada rekan-rekan mahasiswa yang berfokus mengkaji manajemen strategi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan acuan dan menjadi sumbangan pikiran pada instansi terkait, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam melakukan tugasnya. Lanjut ke bab 2, tujuan pusaka. Pada subbab 2.1, studi penelitian yang relevan, peneliti mengambil 3 penelitian yang relevan, yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Diagnostika pada tahun 2024 dengan judul penelitian yang berjudul Manajemen Strategi dalam Meningkatkan Peserta Program Jaminan Sosial pada Sektor Bukan Penerima Upah BPU di Wilayah Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang. Yang kedua, Reni Putriyanti pada tahun 2023 dengan penelitiannya berjudul Manajemen Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam mengembangkan sektor UMKM. Tiga, Monica Octaviana pada tahun 2023 dengan penelitiannya yang berjudul Manajemen Program Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai upaya penanganan kemiskinan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Lalu yang selanjutnya teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah model manajemen strategi Hanger dan Wheeler. Menurut J. David Hanger dan Thomas L. Wheeler, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Model manajemen strategi Hanger dan Wheeler meliputi 1. Pengamatan lingkungan, 2. Perumusan strategi, 3. Implementasi strategi, dan 4. Evaluasi dan pengendalian. Skema pemikiran yang ada pada penelitian ini adalah bermula dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, lalu diturunkan lagi menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 tahun 2001 tentang pelayanan ketenagakerjaan, yang akhirnya dijadikan penelitian yang berjudul Manajemen Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kota Padang, yang menggunakan teori model manajemen strategi menurut Wheeler dan Hanger dengan variabel pengamatan lingkungan, rumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Definisi konsep pada penelitian ini ada jumlah 4, yaitu 1. Manajemen, yang merupakan sebuah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun material yang ada untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.
Kedua adalah strategi yang merupakan rencana jangka panjang yang disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan dalam kondisi keterbatasan sumber daya yang meliputi faktor internal dan eksternal yang ada pada masa strategi tersebut dirancang. Yang ketiga adalah manajemen strategi yang merupakan ilmu untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategi lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya. Yang keempat adalah pengangguran, yang merupakan sebuah fenomena ketika seorang individu tidak memiliki pekerjaan tetap karena berbagai faktor. Lalu, ke subbab berikutnya yaitu 2.5, definisi operasional dapat dilihat pada bagian berikut template-templatenya. Lalu lanjut kepada bagian bab 3, metode penelitian. Pada subbab 1, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan bersifat deskriptif. Lalu 3.2, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Lalu 3.3, teknik pemilihan informan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode profesor sampling. Dan lalu 3.4, penanganan peneliti. Dan penelitian ini peranan peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Lalu 3.5, proses penelitian. Proses penelitian dimulai dengan pembuatan surat izin survei awal proposal yang ditujukan untuk pihak dinas tenaga kerja dan perindustrian Kota Padang untuk melakukan observasi dan wawancara supaya mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam proposal. Lalu 3.6, unit analisis adalah dinas tenaga kerja dan perindustrian Kota Padang itu sendiri. 3.7, teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, rincian data, dan pengambilan kesimpulan. Lalu 3.8, teknik abstraksi data diperoleh melalui teknik triangulasi data. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.